Bab 318, Abram, 5. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Itu adalah pemandangan yang memaksa keheranan mutlak. Setelah melihat wajah Sienna, Raja Arot ke-31, Daindolf Abram, berlutut dan menempelkan dahinya ke tanah. Dia telah menunggunya sambil mondar-mandir di sekitar ruangan. Honein, putra mahkota, ngeri melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu. Dia tahu betul bagaimana ayahnya menjunjung tinggi martabat dan otoritasnya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika masalah masuknya Eugene Leonhard ke Akron sedang diperdebatkan, Daindolf telah mengirim putranya, Pangeran Honein, alih-alih berpartisipasi secara langsung. Alasannya sederhana. Kils Leonhards adalah keturunan dari Great Fairmouth, dan mereka sangat bergengsi sehingga bahkan Kaisar Kekaisaran Kil tidak dapat dengan mudah berurusan dengan mereka. Daindolf ragu-ragu untuk menghadapi ahli waris Fairmouth ini. Secara khusus, meskipun lahir dari garis jaminan, Eugene Leonhard adalah satu-satunya anak yang diadopsi ke dalam keluarga utama dalam sejarah Leonhards. Dia merasa sulit untuk mempertahankan otoritas dan martabat seorang raja terhadap seorang bocah lelaki berusia 17 tahun dengan latar belakang seperti itu. Bahkan selama dengar pendapat terkait Akasha yang diikuti, Daindolf tidak hadir secara langsung. Meskipun itu menjadi masalah yang jauh lebih penting daripada masuk ke Akron, ia telah mengirim putranya sebagai wakilnya. Dia ingin menghindari transaksi dengan Eugene Leonhard. Dia tidak ingin mengambil tanggung jawab apapun sebagai raja sambil menjaga hubungan persahabatan dengan Arquaizats yang menentang Eugene. Arot adalah monarki konstitusional. Keluarga kerajaan telah berkuasa untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada Dewan Arot. Itulah mengapa Raja Daindolf sangat sadar akan citra dan otoritas eksternalnya dan mengapa Honein, sebagai putra mahkota, telah dikirim sebagai pengganti sejak kecil. Yang mulia, para pengawal kerajaan, menteri, dan pelayan sebelumnya telah diberhentikan. Satu-satunya yang ada di ruangan itu adalah anak hati singa yang sudah lama ditakuti Daindolf, Pangeran Honein, dan Trempel, kepala penyihir istana. Namun, bahkan di hadapan mereka, Raja, yang selamanya terobsesi dengan citra dan otoritas, berlutut, dahinya menempel di lantai batu yang dingin. Honein sangat terkejut. Meski begitu, dia dengan cepat menepis pemandangan mengejutkan dari benaknya, lalu bergabung dengan ayahnya dengan berlutut di sampingnya. Dengan Raja dan putra mahkota berlutut, Trempel tidak punya pilihan selain melakukan hal yang sama. Begitu Trempel juga berlutut, keheningan yang berat jatuh di ruang tahta. Eugene merasa canggung hanya berdiri di sana. Itu mengingatkannya pada infiltrasi kepausan Yuras sekitar setahun yang lalu. Suasana dulu dan sekarang berbeda, tentu saja. Seandainya Anise turun secara pribadi, Paus dan Kardinal juga akan berlutut. Mengapa kamu berlutut tanpa diminta? Sienna bertanya, tampaknya tidak terpengaruh oleh pemandangan itu. Baginya, situasi ini benar-benar alami. Bahkan ratusan tahun yang lalu, ketika Sienna tinggal di Arot, keluarga kerajaan sangat memujanya. Mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Arot terkenal sebagai kerajaan sihir terutama karena pengaruh dan prestasi Sienna. Faktanya, masuknya wisatawan dan calon penyihir tahunan ke ibu kota adalah bukti kemasyhuran dan prestasi Sienna. Bagaimana aku berani memandang rendah Lady Sienna? Raja Daindolf berseru dengan suara kasar. Setelah audiensi terkait dengan Akasha, dia telah mempersiapkan dirinya untuk hari seperti ini. Namun, belum. Bagaimana dia menginginkannya setelah suksesi kerajaan? Mengapa tidak? Tentunya Anda bisa memandang rendah saya, balas Sienna. Tolong, jangan uji aku. Sebaliknya, tegur saya dengan keras atas pelanggaran saya, aku raja. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan salah? Sienna bertanya, menyipitkan matanya. Ada terlalu banyak untuk dicantumkan, tetapi jika Anda mengizinkan, Nona Sienna, saya akan berani mengungkapkannya, jawab Daindolf. Lanjutkan, jawab Sienna. Kegagalan terbesar, saya percaya, adalah tidak memperlakukan Anda, yang bisa dianggap sebagai matron besar Arot, dengan rasa hormat yang tepat, aku Daindolf. Rumah besar yang saya tinggalkan tampaknya telah berubah secara signifikan, kata Sienna. Saya juga menyesalkan efek destruktif dari kebijakan pariwisata serakah nenek moyang kita, jawab Daindolf. Namun, mengapa kau membiarkannya? Tanya Sienna. Bahkan jika kita memulihkan situs mansion segera, aku percaya bahwa banyak turis dan calon penyihir yang mengunjungi mansion Lady Sienna akan sangat kecewa. Meskipun saya mengerti bahwa ini terdengar seperti alasan, tolong, saya mohon maaf kepada Anda, jawab Daindolf. Ada kesalahan lain, tanya Sienna. Tidak merawat dengan baik orang yang Anda sayangi juga merupakan dosa besar. Buk. Daindolf membenturkan kepalanya ke tanah dengan paksa, dan tetesan darah memercik di dalam dampak beriak. Saya pikir tidak ada ruang untuk alasan mengenai ini. Pembedahan yang akrab adalah pengkhianatan bagimu, Nona Sienna. Tetapi tidak ada keraguan bahwa dosa terbesar dan terbesar kami terjadi hanya beberapa tahun yang lalu ketika kami memiliki keraguan tentang penerus Anda dan mengadakan dengar pendapat dan pencobaan. Berdebar, berdebar. Daindolf terus memukul kepalanya. Aku buta, tidak percaya pada kebangkitanmu, Nona Sienna. Tolong, melampiaskan semua murkamu pada orang tua ini.
Selamatkan keluarga kerajaan Arot, aku mohon. Permohonannya putus asa. Honein, yang juga membenturkan kepalanya ke tanah, menangis saat melihat perjuangan menyakitkan raja, suara dentuman, dan genangan darah kecil terbentuk di lantai. Raja selalu bekerja keras untuk mempertahankan otoritas dan martabatnya. Dia tidak pernah secara terbuka menyatakan keinginan untuk berkuasa atau secara langsung menentang dewan. Berapa tahun Honein membenci raja karena fasadnya. Sekarang, Honein merasa patah hati ketika melihat raja meninggalkan kehormatannya untuk memohon kelangsungan hidup keluarga kerajaan. Sienna menyilangkan lengannya sambil menyipitkan matanya. Tidak perlu usaha baginya untuk menguburkan Abram di dasar danau. Tidak akan sulit baginya untuk membunuh penyihir istana tua, putra mahkota muda, dan raja saat ini sekarang. Bahkan Yujin ada di dekatnya. Bahkan jika mereka berpikir untuk melawan sekarang, hak untuk hidup dan mati di ruang ini sudah ada di tangan Sienna. Tapi masalahnya adalah apa yang terjadi setelah pembunuhan itu. Meskipun raja rela menawarkan kepalanya, Arot adalah bangsa yang berpengaruh dan kuat. Membunuh rajanya pasti akan membawa konsekuensi berbahaya. Dewan dan keluarga kerajaan saling menjaga satu sama lain, tetapi mereka bukan musuh. Tidak peduli seberapa besar reputasi Sienna di Arot, jika dia membunuh raja, Arot tidak akan punya pilihan selain menghakiminya secara hukum demi kerajaan. Dia tidak menginginkan masalah seperti itu. Sejak 300 tahun yang lalu, musuhnya selalu menjadi Raja Iblis dan Ras Iblis. Musuh-musuhnya masih hidup di era ini dan memiliki kekuatan yang tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Helmut, Devildom, adalah musuh Sienna. Dia kurang kuat. Seperti 300 tahun yang lalu, seluruh benua harus bersatu untuk menghadapi Raja Iblis. Sienna menguatkan ekspresinya sebelum berbicara, Raja Arot yang ke-31, angkat kepalamu. Daindolf tidak mengangkat kepalanya. Melihat genangan darah yang menyebar, Sienna berbicara lebih lanjut, kamu, sebagai raja, tidak memanfaatkan otoritas kerajaanmu. Anda berlutut dan memohon pengampunan. Dan Anda telah menerimanya. Daindolf perlahan mengangkat kepalanya. Sienna melanjutkan, menatap wajah raja tua yang berlumuran darah. Mengapa saya pergi sejauh ini? Anda menjawab pertanyaan ini sendiri, sebagai putra mahkota. Saya sangat marah pada banyak masalah yang terjadi ketika saya pergi. Dengan kejadian hari ini, Arot dan dunia pasti akan menyadari bahwa Sienna bijaksana masih hidup dan sehat. Aku bisa mendorong Abram ke dasar danau saat ini, mengambil nyawa komandan penyihir istana, penyihir terkuat yang ditawarkan Arot, dan memadamkan benih keluarga kerajaan yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Saat dia berbicara, Sienna mengangkat Akasha. Seperti yang Anda katakan, saya mungkin dianggap sebagai matron besar Arot. Kehormatan yang dinikmati negara ini di era ini bisa dikatakan sebagai pekerjaan saya. Aku bisa menghancurkan dan mencuri kehormatan itu kapan saja. Gemuruh. Kastil mulai perlahan bangkit kembali. Tolong jangan lupakan fakta ini. Jika keluarga kerajaan dan negara ini mencintaiku, aku akan mencintai negara ini juga. Tetapi jika Anda menggunakan nama saya untuk keuntungan Anda, saya tidak akan mencintai negara ini. Oh, ya, saya akan ingat. Satu hal lagi. Sienna memandang Yujin dan berbicara. Yujin Lionheart adalah penerus saya. Aku sudah mengatakannya berkali-kali di luar, tapi aku ingin keluarga kerajaan secara resmi menyatakannya juga. Kami pasti akan melakukan itu, jawab putra mahkota. Dan satu hal lagi, kata Sienna sekali lagi. Dia punya lebih banyak hal untuk dikatakan. Tatapan semua orang beralih ke Sienna. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sienna berdehem pada tatapan itu dan terus berbicara, saya telah hidup dalam pengasingan selama ratusan tahun. Saya menjalani kehidupan yang sederhana dan meninggalkan sebagian besar harta saya di Arot. Bagaimana dia harus mengatakannya agar terdengar masuk akal dan mengesankan. Bahkan Sienna goyah dalam kata-katanya. Arot telah mengisi perbendaharaan nasional atas nama Sienna selama ratusan tahun, katanya. Untungnya, Daindolf tidak sebodoh itu karena tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Jika Anda memberi saya beberapa hari, saya akan menyiapkan solusi untuk Anda, Nona Sienna, untuk menggunakan aset Arot dengan bebas. Dan saya akan segera membuka perbendaharaan kerajaan untuk Anda. Dia tidak membutuhkan uang, tetapi memang benar dia tidak memilikinya saat ini. Perbendaharaan kerajaan, meskipun mungkin tidak memiliki sesuatu yang spektakuler. Dia tertarik pada harta dan sihir yang akan mereka kumpulkan selama ratusan tahun. Secara tradisional, produk penelitian magis Arot disimpan di perbendaharaan kerajaan. Aku akan datang untuk melihat perbendaharaan besok, kata Sienna, menurunkan Akasha dengan senyum puas. Dia mendambakan staf juga. Staf yang dia gunakan saat ini adalah senjata sementara yang terbuat dari cabang-cabang pohon dunia. Itu adalah barang yang sangat bagus, tetapi mungkin saja staf yang lebih baik menunggunya di perbendaharaan. Tentu saja, dia memiliki Akasha, tetapi idealnya, Sienna ingin Yujin menggunakannya. Tidak akan ada kebutuhan untuk resepsi formal, itu akan terlalu memberatkan, kata Sienna. Dia telah melepaskan amarahnya yang berapi-api, memberi pelajaran kepada Archwizard arogan dari generasi saat ini, dan membuat Raja Arot berlutut dengan dahinya berdarah. Seringai puas meringkuk bibirnya saat dia menepuk bahu Yujin dengan ramah. Ayo kembali,
Ahli warisku. Ya, Nona Sienna, jawab Eugene. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Sienna senang menyebut Eugenius sebagai pewaris atau penerusnya. Dia tidak bisa memahami kegembiraan apa yang dia temukan di dalamnya ketika mereka keluar dari aula besar bersama. Bahkan setelah beberapa saat berlalu sejak kepergian mereka, Raja Daindolf tetap berlutut, wajahnya berlumuran darah. Dia tidak berusaha membersihkan aliran darah dari dahinya yang pecah. Honein dan Trempel tetap berlutut di sampingnya saat mereka mempelajari ekspresi putra mahkota dengan hati-hati. Namun, mereka hanya bisa menemukan kelegaan di wajah Daindolf. Setelah beberapa saat, Daindolf bangkit dari tanah sambil menghela nafas lega. Ekspresinya sedikit bergeser, namun tidak ada tanda-tanda penghinaan di matanya, meski harus berlutut dan berdarah dari dahinya. Dia dengan tenang kembali ke singgasananya dan duduk. Yang mulia. Honein dan Trempel memanggil sambil tetap berlutut. Sambil menyeka darah dari dahinya dengan lengan bajunya yang basah, Daindolf mulai berbicara, Honein. Iya. Mendekatlah. Honein mendekati tahta setelah tersentak dari tempatnya. Dengan tatapan tenang dan tenang, Daindolf mengamati sang pangeran. Bisakah seorang Archwizard memusnahkan sebuah bangsa? Tanyanya. Honein tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mungkin tidak memusnahkan, tetapi mereka dapat dengan mudah membuat raja berlutut. Seorang Archwizard, khususnya Wise Sienna, adalah eksistensi seperti itu. Iya. Kamu sudah tahu ini, tapi Arot adalah kerajaan yang unik. Daindolf menyeka darah dan tersenyum pahit. Selama berabad-abad, memang begitu. Kerajaan sihir ini menampung terlalu banyak penyihir. Secara khusus, kami memiliki banyak bakat luar biasa. Sebagian besar penyihir yang dihormati di benua itu tinggal di Arot, bersama dengan talenta muda yang suatu hari nanti bisa menjadi Archwizards. Honein tidak yakin kemana ayahnya pergi dengan ini. Di kerajaan ini, keluarga kerajaan tidak mungkin memiliki kekuatan absolut. Ini dirancang dengan cara ini. Bahkan sekarang, amati bagaimana seorang Archwizard tunggal, dengan tekad, dapat mengancam untuk menenggelamkan istana kerajaan, membuat raja berlutut, dan memotong garis keturunan kerajaan. Itu karena ketidakmampuanku. Trempel membenturkan kepalanya ke tanah sambil menangis. Daindolf menggelengkan kepalanya dan menjawab, Lord Trempel, itu bukan karena ketidakmampuan Anda. Setiap penyihir Arot sama di hadapan Sienna bijaksana. Maksud saya adalah bahwa monarki absolut tidak mungkin selama penyihir seperti itu ada. Honein mencengkeram dadanya, terserang. Ayahnya, yang dianggap tidak mampu dan hanya boneka, sekarang menawarkan nasihat yang membuat Honein mengunjungi kembali mimpi-mimpi yang telah lama dia hargai. Pangeran muda itu telah memendam kekecewaan terhadap royalti yang hanya ada dalam nama. Dia sering merenungkan tujuan tahta yang terus-menerus waspada terhadap dewan, kepala menara, dan guild penyihir. Dia pikir dewan, didorong oleh berbagai kepentingan, harus dibongkar dan keluarga kerajaan ditugaskan untuk memimpin kerajaan. Dia sangat ingin mengubah sifat simbolis bangsawan. Dia mendambakan reformasi Arot. Jika Anda ingin membentuk kembali kerajaan ini sesuai dengan visi Anda, ada cara langsung, Honein. Anda harus menjadi penyihir yang tangguh seperti Sienna bijaksana, saran Daindolf. Iya. Saya selalu menganggap bakat Anda luar biasa, lanjut Daindolf. Darah bangsawan Arot telah menghasilkan penyihir yang luar biasa dari generasi ke generasi. Mereka dapat digambarkan sebagai garis keturunan yang disempurnakan selama berabad-abad untuk kemajuan sihir. Bahkan raja saat ini, Daindolf, adalah penyihir dari lingkaran ke-7. Honein telah mencapai lingkaran ke-6 sebagai penyihir pada usia muda 25 tahun. Itu memang pencapaian yang luar biasa untuk usianya, namun, itu meninggalkan sesuatu yang diinginkan. Meskipun mencapai lingkaran ke-5 sebelum dewasa, Honein masih bertahan di urutan ke-6. Bahkan raja telah terjebak di ke-7 selama beberapa dekade. Aku percaya bakatmu layak dibanggakan, tapi tidak lagi. Anda tahu alasannya sebaik saya. Honein segera memikirkan Eugene. Dia telah mendengar desas-desus bahwa pemuda itu telah menciptakan tanda tangannya sendiri. Meskipun dia mendapat bantuan dari Akasha, Eugene Leonhardt telah naik ke pangkat Archwizard, hanya pada usia 21 tahun. Saya menyadari hubungan baik Anda dengan pewaris Wise Sienna. Kamu telah menunjukkan minat dan kebaikan kepada Eugene Leonhardt sejak dia pertama kali tiba di Arot. Iya. Aku juga tahu kau ingin mempertahankannya di Arot. Tapi, pria muda itu sangat berbakat. Bisakah kamu menyimpan singa, binatang buas, di dalam tembokmu? Bisakah kamu mengikatnya dan menjinakkannya? Aku tidak pernah berpikir untuk mengikat Sir Eugene. Oh, kamu hanya ingin berdiri di sisinya dan meminjam taring dan cakarnya. Ketika Anda tidak bisa menangani taring dan cakar singa sendiri, bagaimana Anda bisa meminjamnya? Dan apa yang Anda rencanakan untuk ditawarkan sebagai gantinya? Raja Daindolf terkekeh sambil melihat ahli warisnya. Itu bukan tawa mengejek atau tatapan menegur. Dia dengan sungguh-sungguh menasihati pangeran tentang mimpinya. Komandan penyihir pengadilan. Akankah singa muda itu puas hanya dengan itu? Dia bisa menggunakan kekuatan terbesar di kerajaan manapun, jika dia mau. Honein tetap diam saat dia merenungkan kata-kata ini. Honein, Arot tidak bisa menawarkan apapun kepada singa. Dengan Sienna bijaksana di sisinya, bahkan janji semua sihir Arot tidak akan mengubah kepala singa.
Namun, jika Anda membangun hubungan, mungkin Anda bisa meminjam taring dan cakarnya tanpa menawarkan imbalan apapun. Jika singa itu penyanyang, itu. Ah! Pangeran Honein menundukkan kepalanya untuk menyadari. Baru sekarang dia mengerti mengapa ayahnya mengirimnya, putra mahkota, setiap kali ada kesempatan untuk menunjukkan kebaikan kepada Yujin. Tapi itu saja tidak cukup, Honein. Apakah kamu pikir kamu bisa, seperti sekarang, menjadi Archwizard yang setara dengan Siena bijaksana suatu hari nanti? Saya, entahlah. Bukan itu jawabannya. Ada kemungkinan tak terbatas dalam sihir, dan untuk mencapai setiap sudut dari kemungkinan itu, Anda harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa Anda akan mencapainya. Jawaban Anda seharusnya bukan karena Anda tidak tahu. Seharusnya Anda suatu hari nanti. Bahkan jika hanya itu. Mata Pangeran Honein berbinar, dan dia meneteskan air mata diam saat dia mengangguk dengan sungguh-sungguh mengakui. Jika kamu benar-benar ingin mengubah kerajaan ini, kamu harus menjadi Archwizard yang layak untuk tugas seperti itu. Jangan bergantung pada belas kasihan singa tetapi jadilah kekuatan yang begitu kuat sehingga singa akan rela meminjamkan taring dan cakarnya, perintah Raja Daindolf, mengalihkan pandangannya ke permadani yang tergantung di belakang tahtanya. Panji kerajaan Arot tergantung di layar penuh, bertuliskan di bawahnya lambang keluarga kerajaan Abram. Seekor elang mencengkeram tongkat di cakarnya, sayapnya melebar saat terbang. Alasan saya memilih Anda sebagai putra mahkota adalah keyakinan saya bahwa itu Anda memiliki sayap Anda sendiri, putra mahkota mengaku, suaranya bergema dengan keyakinan. Yang mulia, tergagap Honein, diliputi emosi. Meski begitu, acara hari ini harus mengaduk panci dewan dengan baik, Daindolf berbaring lebih jauh ke singgasananya, tawa geli bergemuruh di dadanya. Pengelolaan anggaran kerajaan ada di tangan dewan. Aku akan sangat menikmatinya jika Lady Siena mengambilnya sendiri untuk berbelanja secara royal dengan perbendaharaan. Bahkan anggota dewan yang sudah tua tidak akan berani menantang kemarahan Siena yang bijaksana. Oleh karena itu mereka tidak akan berani menentang keputusan raja. Mendengarkan tawa ayahnya, Honein menundukkan kepalanya dalam-dalam. Setelah mencapai lingkaran ke-6, dia tidak mendedikasikan dirinya untuk latihan sihir seperti yang dia lakukan di masa lalu. Persiapan untuk menggantikan tahta ada di sana, tetapi sejujurnya, dia berpikir, ini sudah cukup. Dia tidak merasakan daya pikat khusus untuk menjadi Archwizard. Tapi dia tidak bisa lagi menghibur pikiran seperti itu. Dia telah menyaksikan kekuatan luar biasa yang bisa dimiliki oleh seorang Archwizard. Sihir, apakah itu? Honein merasakan hasrat membara menyala jauh di dalam hatinya.